Ustadz mau tanya, boleh nggak kloset membelakangi kiblat, muka kita ngadep ke timur? Iya, ini bagaimana Ustadz hukumnya membangun kloset membelakangi arah kiblat gitu? Terdapat beberapa hadis sahih yang menunjukkan larangan buang air kecil atau buang air besar ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Namun di sisi lain terdapat juga beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat membelakangi arah kiblat. Lalu bagaimana hukumnya? Beberapa hadis sahih yang menunjukkan larangan buang air kecil atau buang air besar ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Yang pertama berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub, "Faqadimna asy-Syam fawajadna marahidha bunyat qibala al-qiblah fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala." Kalau kalian berada di tempat buang air, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke sebelah barat. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Dahulu ketika kami sampai di negeri Syam, kami mendapati tempat buang air dibangun menghadap ke arah kiblat. Maka kami pun mengubahnya dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin wala gha'itin." Maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan janganlah pula membelakangi arah kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Ada beberapa hadis lain menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat dengan membelakangi kiblat. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku pernah naik ke atas rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Lalu aku melihat Nabi Muhammad SAW sedang buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Marwan bin Asfar rahimahullah, ia mengatakan, "Aku pernah melihat Ibnu Umar menurunkan ontanya menghadap ke arah kiblat. Lalu beliau buang air kecil menghadap kiblat. Maka aku bertanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, bukanlah perbuatan seperti itu dilarang?' Ibnu Umar berkata, 'Memang benar itu dilarang. Namun yang dilarang adalah ketika buang air di tempat terbuka. Adapun jika antara engkau dan kiblat ada sesuatu yang menutupi, maka tidak mengapa." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Zaimah dan Daruqutni. Bagaimana cara menggabungkan dalil-dalil yang melarang untuk buang air kecil atau buang hajat menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya dengan dalil-dalil yang membolehkannya? Dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatil Ahkam dinyatakan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang hukum buang hajat menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Sebagian ulama melarang secara mutlak. Di antaranya adalah para perawi hadis tersebut, yaitu Abu Ayyub, Mujahid, An-Nakhai, Ats-Tsauri, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm membantah pendapat yang lain dalam kitab beliau Al-Muhalla. Ibnu Qayyim juga membantah pendapat yang lain dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dan Tahdhibus Sunan. Semua ulama ini berhujjah dengan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam bab ini yang melarang secara mutlak. Di antaranya adalah hadis Abu Ayyub. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Di antaranya Urwah bin Zubair, Rabi'ah dan Daud Al-Dhahiri
mereka berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Ibnu Umar yang telah dibacakan. Namun para imam madhab seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Asy-Sya'bi, mereka berpendapat untuk merinci hukumnya. Mereka mengharamkan jika dilakukan di tempat terbuka dan membolehkan jika dilakukan di dalam bangunan atau semisalnya. Inilah pendapat yang benar yang menggabungkan semua dalil yang sahih dan tegas. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa madhab Syafi'i mengatakan bahwa kencing menghadap ke arah kiblat adalah haram saat di tanah lapang dan boleh di dalam bangunan, yakni kamar mandi ataupun toilet. Ini adalah pendapat Abbas bin Abdul Muthalib, Ibnu Umar, Sya'bi, Malik, Ishaq, dan satu riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam.